Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah memohon ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Dalam hadis ini Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubat adalah sebuah kewajiban bagi mereka yang memiliki dosa dan menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baik taubat, dengan sebenar-benar taubat, atau yang disebut dengan taubatan nasuha. Para ulama menjelaskan taubatan nasuha memiliki 3 persyaratan. Yang pertama, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut saat itu juga. Dan yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Dan penyesalan di sini adalah penyesalan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan penyesalan seperti seseorang yang mungkin bermain judi, kemudian dia menyesali perbuatannya. Karena apa? Uangnya hilang ketika berjudi. Atau seseorang yang minum minuman keras, kemudian dia menyesal karena minuman keras merusak tubuhnya. Bukan penyesalan itu yang diminta. Namun penyesalan di sini adalah penyesalan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyesal karena dia berbuat atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendatangkan amarah serta murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dan jikalau bersangkutan dengan manusia, maka dia diperintahkan untuk mengembalikan hak orang tersebut. Jikalau dia menzalimi orang tersebut, maka dia diperintahkan untuk meminta maaf. Dan jikalau dia mengambil hak orang tersebut, maka dia diperintahkan untuk mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Padahal Nabi SAW tidak memiliki dosa. Beliau adalah seseorang yang ma'sum, yang mana para ulama menjelaskan istighfarnya para nabi, taubatnya para rasul adalah tasyri'an li ummatihi, mengajarkan kepada umatnya. Jikalau nabi yang tidak memiliki dosa saja memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka bagaimana dengan kita yang berlumuran dosa? Sudah seharusnya kita yang banyak dosa, yang berlumuran dosa ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bilangan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebanyak 100 kali, dan dalam riwayat hadis yang lain disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 70 kali, adalah menunjukkan banyaknya beliau memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sekelas nabi saja yang maksum, tidak memiliki dosa, memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, sudah seharusnya kita sebagai hamba Allah yang tak luput dari perbuatan dosa memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu taubat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertutup bagi hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha azza wa jal yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat salah di waktu siang. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan membentangkan tangannya adalah ia gebalut taubah, menerima taubat hambanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang, liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat salah di waktu malam, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terkunci, tidak pernah tertutup, senantiasa terbuka bagi hambanya. Siapapun yang hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, maka ia akan dapati pintu taubat Allah terbuka lebar baginya. Diriwayatkan bahwasanya Utbatul Ghulam suatu ketika dia menghadiri majelisnya Al-Imam Hasan Al-Basri, dan beliau mendengar Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang ayat Al-Quran, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah."
Beliau menjelaskan dengan penjelasan yang menyentuh hati setiap pendengarnya, sehingga tak seorang pun yang hadir majelis itu terkecuali semuanya menangis. Utbatul Ghulam pun menangis, bahkan dia sampai jatuh pingsan. Dan ketika sadar, beliau bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, apakah orang yang berlumuran dosa seperti saya itu kalau bertaubat kepada Allah diterima taubat saya? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Utbatul Ghulam pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Ya Rab, jikalau engkau menerima taubatku dan engkau mengampuni dosa-dosaku, maka anugerahkanlah kepadaku pemahaman dan juga daya hafal yang kuat, sehingga aku tidak mendengar ilmu kecuali aku menghafalnya dan memahaminya. Ya Rab, jikalau engkau terima taubatku dan engkau ampuni dosa-dosaku, maka anugerahkanlah kepadaku suara yang indah, sehingga tidak aku membaca Al-Quran kecuali orang yang mendengarkannya hatinya menjadi lembut, walaupun hati orang tersebut sebelumnya adalah hati yang keras. Ya Rab, berikanlah aku rezeki yang halal, rezeki yang tidak terduga-duga. Dan ketiga doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan beliau menjadi seseorang yang alim, yang memahami tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan jikalau membaca Al-Quran dengan suaranya yang indah, menjadikan orang-orang yang mendengar bacaannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pun diriwayatkan mendapatkan rezeki yang halal, yang tidak terduga-duga, yang dikirimkan oleh orang lain dan beliau tidak mengetahui siapa yang mengirimkannya. Nah, ini keutamaan orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajatnya serta doa-doanya pun akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamimu untuk bertaubat kepadanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengampunimu. Karena seseorang jikalau tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelam dalam perbuatan dosanya. Namun ketika Allah mengilhami dirinya untuk bertaubat, berarti ada ampunan yang akan Allah berikan kepada dirinya. Maka jangan sampai kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Maka siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.